Don't move! Stop! Don't move! Put your hands in the air! Berlatar di kota Los Angeles, tepatnya pada siang hari, aksi perampokan akan segera terjadi di mana saat ini terlihat sekelompok kawanan kriminal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Neil McCall bersama 4 rekan, diantaranya yaitu Chris, Kerito, Waingro, serta Trejo. Saat ini mereka bergerak dengan 2 unit kendaraan, yaitu 1 mobil ambulan dan 1 truk tronton. Mereka berhenti di sebuah underpass tol untuk menunggu target yang diketahui adalah sebuah mobil van berlapis baja yang membawa banyak uang serta surat-surat berharga. Saat mobil target tiba, truk tronton yang dikendarai Kerito langsung menabrak mobil van tersebut sampai terguling. Dan inilah hit. Mereka langsung membongkar mobil target dengan peledak lalu menjarah surat-surat jaminan hutang atau obligasi yang tentu per lembarnya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Terlihat sebagian perampok masuk ke dalam mobil dan sebagian menjaga para polisi yang mengawal. Setelah barang yang diincar berhasil ditemukan, mereka pun akan segera kabur dari TKP. Tapi sebelum pergi, si Waingro sempat menghajar polisi yang lagi linglung karena pendengarannya sakit akibat ledakan tadi. Bahkan si tangkurak Waingro dengan sembarangan malah menembak polisi itu hingga tewas. Akhirnya dengan sangat terpaksa mereka pun menghabisi semua polisi di sana. Pembunuhan yang gak pernah mereka rencanakan itu membuat Neil marah karena semua ini gara-gara si Waingro. Gak lama kemudian para polisi mulai menuju TKP, tapi beruntung sempat tertahan oleh ranjau paku yang telah dipasang para perampok. Mereka pun berhasil kabur dan meninggalkan mobil ambulans yang telah digunakan, kemudian membakar mobil itu. Beberapa saat kemudian, Neil menemui seseorang bernama Ned yang juga bagian dari komplotannya. Sebagai pemberi arahan di setiap aksi perampokan, Neil memberikan surat-surat jaminan hutang itu pada Ned agar segera dicairkan. Tapi Ned menyarankan agar dijual balik dengan nilai yang lebih rendah pada pemilik surat tersebut, tepatnya di sebuah bank yang sering menjadi tempat pencucian uang yang dimiliki seseorang bernama Roger Van Zan. Di sisi lain, seorang polisi bernama Vincent Hanna tiba di TKP perampokan tadi. Vincent mencoba menganalisa TKP mulai dari pemilihan lokasi perampokan dan Vincent menyimpulkan bahwa komplotan perampok ini benar-benar sangat jago dalam beraksi. Vincent pun memberi perintah kepada para anak buahnya agar melakukan penyidikan mulai dari jenis bom hingga senjata yang digunakan. Sementara para perampok ini lagi bersantai di sebuah restoran untuk makan malam. Bahkan Waingro, si pembawa masalah, dengan santuy menikmati makanan. Gak lama Neil datang, kemudian duduk di samping Waingro dan kemudian Waingro digusur keluar karena Neil udah sangat kesal dan berniat akan membunuhnya. Saat Neil akan menembak Waingro, tiba-tiba Kerito meneriakkan sinyal bahwa ada polisi patroli di sekitar sana. Beruntung polisi itu udah pergi, tapi Neil sadar bahwa Waingro udah gak ada lagi di hadapannya. Pada
Pada pagi hari, Vincent menggerebek markas seorang penjahat kelas teri bernama Alberto guna mencari informasi mengenai komplotan perampok. Di sana Alberto berkata akan mempertemukan Vincent dengan kakaknya yang punya informasi lebih banyak mengenai apa yang Vincent cari. Di tempat berbeda, Neil menemui seseorang bernama Kelso yang merupakan seorang hacker untuk mencari informasi soal target perampokan selanjutnya. Ternyata mereka akan merampok sebuah bank dengan cara menghack transmitter kamera pengawas dan jaringan komputer. Diketahui bank tersebut menyimpan uang sebanyak 12,2 juta dolar atau ya hampir 200 miliar rupiah lah. Wow! Sementara itu Ned menelepon Roger menawarkan surat jaminan hutang dengan harga sangat miring. Tanpa pikir panjang, Roger setuju membeli tapi jadwal serah terima barang akan Roger kabari nanti. Roger merasa sedikit kesal karena harus membeli barang yang dicuri darinya hingga dia pun mengutus seorang bodyguard bernama Benny agar melakukan sesuatu. Berpindah pada Chris yang terlihat lagi rungsing alias pusing karena punya masalah terhadap manajemen keuangan, di mana ternyata dia selalu menghabiskan uang karena kecanduan judi slot. Waduh, kejadian tersebut membuatnya selalu bertengkar dengan sang istri, bahkan terpaksa harus numpang tidur di rumah Neil karena saat ini perang dunia lagi berlangsung di rumahnya. Ya lagian ngapain sih pakai judi segala? Aduh. Pada keesokan hari, Neil memutuskan keluar rumah untuk mengatur pertemuan dengan utusan Roger. Neil mencoba menghubungi Roger, tapi di waktu yang sama, dia gak sengaja melihat ke sebuah hotel yang berada di seberang dan mendapati seorang wanita bernama Sherlyn yang gak lain istrinya Chris lagi berselingkuh dengan pria lain. Setelah pria itu pergi, Neil segera menghampiri Sherlyn. Neil berjanji akan melupakan apa yang dia lihat asalkan Sherlyn mau memberi Chris satu kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi jika Chris masih gak berubah, Sherlyn boleh melakukan apapun sesuka hati. Di tempat lain, Vincent mendatangi sebuah klub untuk bertemu dengan kakak Alberto bernama Richard. Vincent mendapat informasi bahwa beberapa hari yang lalu Richard bertemu dengan seseorang yang ternyata Kerito. Vincent pun segera meminta rekannya agar menelusuri data Kerito dan meminta agar memantau kemanapun dia pergi. Akhirnya Neil tiba di sebuah tempat yang dijanjikan anak buah Roger untuk COD-an surat-surat. Gak lama sebuah mobil pick-up putih datang menghampiri hingga tanpa berlama-lama Neil langsung meminta agar melemparkan uang tersebut ke dalam mobilnya. Hand only. Your right hand only. Saat uang dilempar, ternyata dari tadi Chris udah diam-diam mengintai dari atap gudang. Melihat sesuatu yang mencurigakan di samping mobil Neil, dia pun segera memberitahunya. Dengan refleks Neil segera menggerakkan mobil untuk menabrak orang itu. Mobil pick-up tersebut berusaha akan kabur, tapi beruntung Kerito udah berjaga di luar gerbang dan mereka pun bisa menghabisi semua anak buah Roger. Saat kresek uang itu dibuka, ternyata hanya berisi tumpukan kertas. Tentu Neil sangat kesal dan langsung menelepon Roger untuk menyatakan perang terhadapnya. Hugsia. Pada malam hari, para perampok yang udah seperti keluarga itu tengah makan malam bersama dengan membawa pasangan serta keluarga masing-masing. Tapi Neil yang udah tua ternyata masih jomblo hingga menjadi perhatian bagi yang lain. What do you want to be when you grow up, honey? Meskipun Neil udah terbiasa menjomblo, tapi lama-kelamaan panas juga hingga dia pun menghubungi seorang wanita bernama Idi yang baru dikenalnya tempo hari untuk diajak bertemu. Setelah selesai makan, tanpa diduga pasukan Vincent lagi mengintai mereka dan mulai mengidentifikasi para perampok itu. Tapi dari semua perampok, para polisi belum mengenali sosok Neil hingga Vincent meminta anak buahnya agar segera mencari informasi lebih dalam lagi terkait orang ini.
Singkat cerita, Neil and the Gang terlihat lagi berada di sebuah tempat memasang alat yang digunakan untuk menghack kamera pengawas bank. Di waktu yang sama, Vincent dan tim ternyata udah memantau aksi mereka dari sebuah mobil polisi yang dilengkapi peralatan canggih. Mereka masih menunggu momen yang tepat untuk melakukan penyergapan, tapi seorang polisi gak sengaja membenturkan badan ke dinding. Hal itu membuat Neil curiga hingga langsung menyusul Chris dan mengajaknya pergi. Akhirnya Neil and the Gang terpaksa harus menunda operasi perampokan karena Neil merasa bahwa mereka lagi diawasi polisi. Walk away and you will let them. LAPD. Gee, what? Where the f*** did this heat come from? Pada keesokan hari, Neil mengumpulkan tim membahas aksi semalam dan merasa gak habis pikir kenapa polisi bisa sampai mengetahui aksi mereka. Dikarenakan situasi udah gak aman, Neil menyarankan agar pisah dulu dan membatalkan aksi perampokan sampai situasi aman. Tapi karena kondisi keuangan Chris lagi seret, Chris dengan nekat menyarankan tetap melanjutkan aksi perampokan. Neil tetap dengan keputusan menghentikan sementara rencana hingga seketika Kerito kembali meyakinkan Neil apakah itu memang jalan yang terbaik. Neil berpendapat bahwa dengan kondisi Kerito sekarang di mana keluarganya lagi adem ayem, investasi jalan dan tabungan mencukupi, disarankan agar mundur dari operasi perampokan. Tapi melihat bebenguk Chris yang sedih, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menjalankan operasi perampokan meski dengan resiko yang lebih tinggi dari sebelumnya. Let's go. We got a lot of work. Di sisi lain, Vincent dan tim mendatangi seseorang bernama Alan Marciano atas kasus narkoboy. Vincent mengetahui skandal Alan yang ternyata telah berselingkuh dengan Sherlyn. Oh, dia. Vincent pun memanfaatkan hal itu untuk mengajaknya bekerja sama agar mencari informasi terkait Chris dan kawan-kawan melalui Sherlyn. He's her husband and his whole f***ing crew. Kembali ke Neil and the Gang yang lagi menyusun rencana untuk operasi perampokan yang akan mereka jalankan, di mana mereka melakukan survei di sebuah galangan kapal untuk melakukan mapping terhadap rute pelarian setelah aksi perampokan nanti. Secara mengejutkan, ternyata kegiatan mereka gak lepas dari pantauan tim Vincent yang udah mengintai dari atas sebuah tangki. Hingga setelah mereka pergi, Vincent dan tim segera menuju tempat di mana Neil and the Gang berdiskusi. Tapi ternyata Vincent baru sadar bahwa mereka udah masuk jebakan Neil dan kini para perampok berbalik mengintai para polisi dari kejauhan. Wah, gila! Di malam hari, Neil kembali menemui Ned menyerahkan denah gedung beserta jaringan komputer yang terpasang di bank. Neil juga memperlihatkan foto dari para polisi yang tadi berhasil dia potret. Ternyata Ned mengenal sosok Vincent yang merupakan seorang detektif maniak dan punya track record yang sangat bagus. Tapi itu gak membuat Neil gentar dan tetap akan melanjutkan aksi perampokan. Beberapa waktu kemudian, Vincent yang lagi melakukan pemantauan mendapat informasi bahwa mobil yang dikendarai Neil tengah melaju di sebuah jalan tol. Diketahui bahwa mobil Neil telah dibuntuti 3 mobil polisi, 1 di belakang dan 2 di depan. Kemudian Vincent meminta dijemput di sebuah persimpangan jalan. Vincent terus membuntuti mobil Neil dan kini dia berada tepat di belakangnya. Vincent memberi kode agar Neil menepi dan gak perlu waktu lama, Neil segera menepi sambil mempersiapkan senjata. Gak lama Vincent keluar dari mobil, menyapa Neil dan mengajaknya ngopi di sebuah tempat. Lah, akhirnya kedua jagoan di bidangnya masing-masing ini pun bertemu saling berhadapan. Vincent mencoba meminta Neil agar gak melanjutkan aksi dan mulai menjalani kehidupan sebagai warga negara biasa. Tapi Neil menjawab bahwa dia gak mengerti bagaimana caranya menjadi warga yang biasa. Wow. I am never going back. Setelah berbincang, mereka menyadari punya kesepahaman di mana kehidupan mereka hancur karena profesi yang mereka jalani saat ini. Tapi meskipun udah ngopi bareng, mereka gak segan saling membunuh jika bertemu lagi.
Di sisi lain, Trejo, Chris, dan Kerito lagi berada di basement bank di mana mereka dibekali sebuah denah ruangan server yang didapat dari Kelso. Tanpa hambatan berarti mereka menanamkan hardware pada mainboard server yang terhubung dengan komputer bank. Sementara itu Roger sangat gelisah karena gak kunjung mendapat kabar dari Neil hingga dia mulai khawatir soal surat jaminan hutangnya. Malam itu dia kedatangan seseorang yang ternyata adalah si tangkurak Waingro. Waingro menawarkan jasa pada Roger untuk meringkus Neil. Akhirnya aksi perampokan pun tiba di mana Neil dan kawan-kawan berada di sebuah kafe untuk sarapan biar gak asam lambung pas nanti merampok. Mereka masih menunggu Trejo yang lagi ngantri isi Pertalite, tapi seketika Neil melihat bahwa seorang koki di kafe itu pernah satu sel dengannya saat di penjara dulu. Where the hell is he? Gak lama kemudian Trejo menelepon tapi minta ditelepon balik melalui telepon umum. Trejo mengungkapkan bahwa dia telah dibuntuti polisi sejak keluar dari pom bensin. Tentu kini dia gak bisa bergerak ke arah mereka dan dengan berat hati Trejo menyatakan mundur. Neil berkata bahwa misi harus tetap dijalankan dan pada akhirnya Neil segera menghampiri si koki teman lamanya saat di penjara itu. Tanpa basa-basi Neil mengajaknya agar menjadi driver dadakan dalam aksi perampokan saat ini. Si koki sempat dilema karena udah tobat, tapi pada akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut. Gak lama Neil and the Gang tiba di Faris National Bank. Chris dan Kerito melakukan penyamaran sebagai nasabah dengan setelan rapi. Dengan sangat berhati-hati mereka mengamati keadaan sekitar dan bergerak menuju posisi masing-masing. Setelah dirasa aman, mereka pun langsung menggunakan topeng dan aksi perampokan itu pun dimulai. Don't move! Stop! Don't move! Put your hands in the air! Situasi menjadi menegangkan saat Chris dan Kerito melumpuhkan para security dan meminta para nasabah agar diam di tempat. Sementara Neil menghampiri manajer bank meminta kunci brankas dan Chris segera bergerak menuju brankas untuk menggasak semua tumpukan uang. Down! Put your hands down! God! Di kantor polisi, Vincent mendapat laporan bahwa saat ini lagi terjadi aksi perampokan di Faris National Bank. Vincent dan tim segera bergerak menuju TKP dan sebagian polisi ditugaskan memblokir jalan. Setelah mendapat uang, para perampok bersiap untuk kabur, di mana Kerito udah duluan masuk ke mobil dengan tas berisi penuh uang. Disusul oleh Neil dan Chris yang terakhir keluar dari pintu bank, juga rekan yang lain. Gak lama Vincent dan tim tiba di lokasi, tapi mereka berhenti agak jauh dari TKP dan berjalan kaki sambil memantau kondisi. Momen itu bersamaan saat Chris keluar dari bank hingga Vincent memutuskan akan menunggu sampai semua komplotan perampok berada dalam mobil. Saat Chris akan masuk ke mobil, dia melihat seorang polisi di seberang dan Chris langsung menembak polisi itu. Atas hal tersebut, aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Para perampok mencoba untuk kabur meski mobil mereka dihujani tembakan dari segala arah. Dikarenakan gak ada pilihan lain, mereka pun terus meluncur menyusuri jalan protokol. Mobil mereka kini dihadang barikade polisi dan terus dihujani dengan peluru. Akhirnya ban mobil mereka pecah dan si koki yang jadi sopir harus tertembak mati. Aduh, kasihan. Mau gak mau, suka gak suka, mereka harus melakukan perlawanan kepada para polisi yang mengepung dari segala arah. Di awal pertempuran, para perampok membuat para polisi keteteran sampai pada suatu momen Chris malah tertembak. Beruntung dia berhasil diselamatkan oleh Neil yang segera membawanya menuju sebuah parkiran.
Sementara itu Kerito malah berlari ke arah yang berbeda hingga dia pun harus sendirian melawan para polisi. Di waktu yang sama, Vincent mencoba menyerang Nell, tapi karena banyak warga sipil, Vincent gak bisa sembarangan menembak dan akhirnya Nell berhasil kabur. Kerito yang berhasil dipojokkan memilih menculik anak kecil untuk dijadikan sandera. Tapi dari kejauhan Vincent melihat Kerito dan kemudian berpindah ke Nell. Saat ini dia membawa Chris ke dokter untuk diobati, tapi karena luka yang dialami cukup parah, akhirnya Chris dititipkan. Sementara Nell akan pergi untuk mencari tahu siapa yang telah membocorkan aksi mereka. Dari sana Nell pergi ke rumah Trejo karena dia satu-satunya orang yang gak ikut dan Nell curiga dia telah membocorkan pada polisi. Nell segera masuk karena pintu yang gak terkunci, bahkan suasana ruangan di sana sangat gelap gulita. Secara mengejutkan, Nell malah mendapati istri Trejo telah tewas dan saat berada di ruangan belakang, Nell kembali dikejutkan karena melihat Trejo lagi sekarat. Saat sakaratul maut, Trejo minta maaf pada Nell karena terpaksa membocorkan rencana perampokan. Bukan tanpa sebab, melainkan karena seseorang telah menganiaya istrinya. Sontak Nell bertanya siapa orang yang telah melakukan itu. Dengan nafas yang udah ngap-ngapan, Trejo berkata bahwa pelakunya adalah Waingro. Beberapa saat kemudian, Nell yang dibekali informasi lokasi dari Ned langsung bergegas pergi ke rumah Roger dan setibanya di sana, Nell mendapati Roger dalam keadaan gak waspada dan tanpa basa-basi, Nell langsung menembaknya hingga tewas. Di sisi lain, Sherlyn baru menyadari bahwa dia telah dijebak oleh Alan karena seorang polisi meminta Sherlyn untuk menjaring suaminya dengan imbalan jaminan keselamatan. Setelah mempertimbangkan, Sherlyn pun menyetujui hal itu dan akan meminta Chris agar datang ke sana. Kembali ke Vincent yang mendapat informasi dari Benny bahwa Waingro dan dia ternyata bekerja untuk Roger. Tapi saat polisi memeriksa rumah Roger, ternyata dia ditemukan udah tewas. Dari sana Vincent menduga bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan Nell dan pasti tujuan Nell berikutnya adalah kediaman Waingro. Tapi ternyata Waingro saat ini lagi bersembunyi di sebuah hotel dekat bandara. Vincent pun meminta tim terus bersiaga karena Nell akan membalaskan dendam pada Waingro. Sementara itu Nell gak langsung beraksi karena dia harus meyakinkan Edie agar mau pergi bersamanya. Ternyata Edie baru tahu siapa Nell sebenarnya dan tentu dia sangat kecewa. Nell pergi menemui Ned karena berencana akan pergi ke New Zealand bersama Edie menggunakan tiket pesawat yang telah diurus oleh Ned. Nell sempat ingin mencari Chris, tapi Ned berkata bahwa Chris pergi mencari Sherlyn. Beberapa saat kemudian, Sherlyn dan polisi bernama Draker kini tengah menunggu Chris yang akan datang menemui Sherlyn. Gak berselang lama, para polisi segera bersiaga saat melihat sebuah mobil berhenti di depan apartemen itu. Sherlyn diminta menuju balkon dan mengajak Chris masuk ke dalam. Tapi karena rasa cinta Sherlyn masih sangat besar, dia jadi gak rela jika suaminya harus ditangkap polisi. Sherlyn diam-diam memberikan isyarat agar Chris segera pergi. Melihat sebuah isyarat dari sang istri, Chris menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres hingga dia pun segera pergi. Kemudian Sherlyn berkata pada Draker bahwa orang di mobil tadi bukanlah suaminya. Draker yang gak percaya meminta polisi lain agar segera memeriksa dan tentu Sherlyn sangat panik, tapi beruntung Chris telah memalsukan identitasnya. Kembali pada Nell yang telah berhasil membujuk Edie, akhirnya mereka pun pergi bersama menuju bandara. Dalam perjalanan, Nell mendapat kabar dari Ned bahwa Waingro berada di hotel dekat bandara dan teregistrasi atas nama Jameson.
Dikarenakan dendam Nel pada Waingro masih berkobar, sebelum pergi ke bandara, Nel menyempatkan untuk mampir mencari si jahanam itu. Setibanya di sana, Neneng Idi ditinggalkan dalam mobil, sementara Nel pergi memburu orang yang sangat dibencinya ke dalam hotel. Di waktu yang sama, polisi udah pasrah karena Vincent menduga bahwa Nel udah pergi jauh dan mereka juga gagal menangkap Chris. Akhirnya Nel berhasil menemukan kamar Waingro melalui seorang pegawai hotel. Setibanya di lantai atas, Nel membunyikan tanda kebakaran hingga para penghuni kamar berhamburan. Tapi Waingro tetap memilih diam di kamar dan ternyata dia lagi diawasi oleh polisi melalui kamera pengawas. Nel segera mendobrak masuk dengan penuh amarah dan langsung membabi buta menembaki si Waingro hingga tewas. Tapi sialnya, seorang polisi yang dari tadi mantengin monitor kamera pengawas melapor pada Vincent bahwa saat ini Nel lagi berada di sana. Dikarenakan suasana yang keos, Nel gak bisa pergi dengan mudah karena tertahan oleh orang-orang yang berdesakan. Dan saat akan memasuki mobil, Nel dikejutkan dengan Vincent yang mulai menghampiri dan dengan berat hati, Nel terpaksa harus meninggalkan Idi. Akhirnya mereka saling berhadapan satu sama lain, kemudian Vincent segera mengejar Nel yang berlari menuju pelataran bandara. Dari sana adegan Baywan di antara mereka pun gak bisa dihindarkan. Awalnya mereka terlihat seperti main kucing-kucingan karena Nel cuma bisa ngendog TPP-an di balik tembok. Tapi akhirnya karena bantuan lampu tanda pendaratan di runway bandara, Vincent bisa menandai posisi Nel dan dengan refleks Vincent dapat dengan mudah menembak buruannya. Di tengah momen sakarat, Nel menjulurkan tangan pada Vincent dan memberi tanda selamat. Kini sepak terjang Nel berhasil dihentikan oleh seorang polisi tangguh bernama Vincent. Dan karena terluka sangat parah, Nel akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Aduh. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau menjemput Idi, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.